Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Calon Dokter. Sekarang, mari kita membahas mengenai penyakit yang sering kita dapatkan di sekitar kita, yaitu hepatitis B. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten video di channel ini. Jadi, hepatitis B adalah suatu infeksi pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B, di mana virus ini dapat menyebabkan terjadinya peradangan akut maupun kronik dari hati. Proses peradangan yang terus berlanjut dapat menimbulkan terjadinya sirosis hepatis maupun terjadinya keganasan pada hati. Berdasarkan perjalanan waktunya, hepatitis B ini dikatakan akut apabila perjalanan penyakitnya kurang dari 6 bulan dan dikatakan kronik apabila perjalanan penyakitnya lebih dari sama dengan 6 bulan. Pada infeksi hepatitis B akut, virus hepatitis B akan melakukan replikasi atau memperbanyak diri di dalam hepatosit, di mana replikasi virus ini tidak bersifat sitopatik, yang artinya adalah virus ini tidak merusak sel hepatosit tempat ia bereplikasi. Adanya virus ini akan direspon oleh sistem imun humoral dan sistem imun seluler, sehingga respon imun ini yang akan mengeliminasi virus dengan membuat kerusakan pada sel hati. Jadi, apa yang membuat kerusakan sel hati dan manifestasi klinis bukan disebabkan oleh virus yang menyerang hepatosit, tetapi karena respon imun yang dihasilkan oleh tubuh. Virus hepatitis B terdapat dalam konsentrasi yang tinggi pada darah, serum, dan eksudat luka, dan terdapat dalam konsentrasi yang sedang pada cairan semen pada laki-laki, cairan vagina, dan air liur. Infeksi hepatitis B ini paling banyak disebabkan oleh hubungan seksual. Dapat juga ditularkan melalui penggunaan jarum suntik, diturunkan oleh ibu yang menderita hepatitis B ke anaknya melalui plasenta. Adanya kontak antara cairan tubuh yang terkontaminasi hepatitis B ke kulit yang mengalami luka juga dapat menjadi faktor penularan. Usia saat terkena hepatitis B sangat mempengaruhi kronisitas dari penyakit ini. Ketika infeksi akut yang mengenai pasien anak, 95% dapat berkembang menjadi infeksi kronis. Sedangkan hanya 5% dari anak-anak yang dapat sembuh dari infeksi hepatitis. Pada infeksi kronik dapat berkembang menjadi hepatitis karier non-replikatif dan dapat menjadi hepatitis B kronis. Sedangkan infeksi yang mengenai pasien dewasa mempunyai faktor prognostik yang lebih baik dibandingkan pada anak-anak, di mana infeksi pada masa ini 95% dapat sembuh sendiri, sedangkan hanya 5% yang dapat berkembang menjadi kronis. Masa inkubasi hepatitis B ini berkisar antara 1-4 bulan, di mana kebanyakan dari pasien mengalami hepatitis B anikterik dengan gejala yang asimptomatik. Tetapi, hepatitis B ikterik didahului oleh gejala prodromal, berupa mual, muntah, demam subfebris, pasien menjadi mudah lelah terutama ketika beraktivitas, dan dapat juga terjadi mialgia. Setelah itu, akan masuk ke fase ikterik, di mana pada fase ini, urin akan tampak berwarna hitam karena banyak mengandung urobiginogen. Selanjutnya, diikuti oleh feses yang berwarna dempul. Kemudian, terjadi jaundice atau ikterus, di mana terdapat warna kuning pada sklera, kulit, dan membran mukosa. Dan pada pemeriksaan fisis, dapat ditemukan hepatomegali. Setelah 4-12 minggu, gejala klinis menghilang, dan penderita sembuh seiring dengan timbulnya antibodi anti-HBs, di mana hal ini terjadi pada 95% pasien dewasa. Pemeriksaan yang penting pada hepatitis B adalah pemeriksaan serologis. Penanda serologis pada hepatitis B akut yang paling pertama muncul adalah HBsAg, yang biasanya muncul 2-10 minggu setelah paparan dari virus. Pada infeksi akut, HBsAg ini akan bertahan dalam 4-6 bulan, kemudian akan digantikan menjadi anti-HBs ketika pasien sembuh dari infeksi akut. Ini kan namanya cinta, inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat dimanapun berada. Senang sekali berjumpa dengan kami di sini di program Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Acara ini disiarkan langsung dari ruang Media Center Revolusi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Oki, dan juga acara ini didukung oleh Bank Sumsel Bubble. Di sini kita mengulas kembali
tentang Perbup nomor 34 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Oki. Bab 6 Pasal 9 Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait informasi atau edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ya, upaya yang telah dilakukan dari Dinas Kesehatan dan jaringannya yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara serentak oleh setiap puskesmas, dan Dinas Kesehatan juga menggunakan puslink pada setiap hari Jumat pada wilayah kerja masing-masing. Yang kedua, penyuluhan pada kegiatan-kegiatan tertentu oleh petugas kesehatan secara masif, dan yang ketiga melalui multimedia yaitu dengan program inovatif Obsesi Dinas Kesehatan Kabupaten Oki seperti saat ini melalui Facebook, Instagram, dan YouTube Dinas Kesehatan secara live. Acara ini dipandu oleh saya Juriawan S. Kepmenkes dan saya tidak sendiri, ditemani rekan saya Septi Sartika. Dalam 1 jam ke depan kita akan mengulas kembali tentang tema-tema menarik seputar kesehatan. Ya. Nah, tema kita pada hari ini yaitu piring tipe bumil. Kayaknya sepertinya Bu Septi Menarik sekali, ya. unik nama temanya ya. Piring tipe bumil. Jadi Ya. bumil ini punya piring tipenya sendiri ya Pak ya? Iya. Gitu. Ya baiklah, telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Ahmad Rizal SKMMkes selaku pimpinan Puskesmas Sungai Menang. Benar Pak ya? Iya. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Ya, sebelumnya mari kita sapa dulu nih sahabat sehat yang ada di rumah. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, sahabat obsesi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal SKMMkes, saya pimpinan Puskesmas Sungai Menang. Dalam hal ini kami memohon dan meminta di masa pandemi ini, di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Cuci tangan pakai sabun. 3. Menjaga jarak. 4. Menjaga imun. Karena dengan disiplin protokol kesehatan, kita melindungi kamu, keluarga, dan lingkungan. Ya, jadi tidak henti-hentinya kami mengingatkan sahabat sehat yang ada di rumah untuk selalu disiplin, patuh terhadap protokol kesehatan ya Bu ya. Ya, tentang Perbup tadi nomor 34 tahun 2020, Dinas Kesehatan juga sudah memberikan menindaklanjuti tentang sosialisasi dan pemantauan COVID-19 secara serentak ya Pak ya. Bagaimana Pak di daerah Bapak? Ya, kami terus mensosialisasikan dan memantau untuk pelaksananya protokol kesehatan ini untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 ini. Alhamdulillah, Kecamatan Sungai Menang masih hijau. Hijau. Zona aman. Alhamdulillah ya, termasuk zona aman. Ya. Nah, sebelum kita membahas tentang piring tipe bumil ini Pak, tolong ceritakan secara singkat tentang Puskesmas Sungai Menang Pak. Ya. Terima kasih. Puskesmas Sungai Menang berdiri di Desa Sungai Menang yang menjadi ibu kota Kecamatan Sungai Menang dengan luas wilayah 22.760 km persegi dengan jumlah penduduk 66.000 jiwa. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pedamaran Timur, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cengal, sebelah selatan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mesuji, Lampung. Kami mempunyai 18 desa, 6 desa daratan, 12 desa perairan. Jarak yang terjauh dari Puskesmas Sungai Menang ke Desa Sibur 5 jam naik speedboat. Berarti Sungai Menang itu banyak sekali perairan Pak ya. Yang paling jauh tadi Sungai Sibur, menempuh jarak 5 jam ya Pak. Berarti lebih jauh ke Sungai Sibur daripada ke Kayu Agung ya Pak ya. Semoga berarti luas sekali ya Sungai Menang. Dan penduduknya juga banyak, 66.000 jiwa. Benar. Iya. Nah, di sini kita apa Pak yang melatar belakangi terbentuknya inovasi piring tipe bumil ini Pak? Terima kasih.
yang melatari puskes kami berani mengangkat piring tipe bumil ini, program screening triple eliminasi HIV, sifilis, dan hepatitis pada ibu hamil nih, karena capaian SPM kami masih rendah. Kedua, minat masyarakat khususnya bumil untuk pemeriksaan triple imunisasi tadi agak kurang karena stigma yang berkembang di masyarakat apabila kena atau ada yang kena ini bakal dikucilkan. Makanya kami termotivasi untuk mengangkat ini. Oh, berarti triple itu 3 pemeriksaan dalam bahasa Indonesianya ya Pak ya, pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis. Ya, itu sangat perlu sekali untuk pemeriksaan ibu hamil ya Pak ya. Nah, terkait inovasi piring tipe bumil ini Pak ya, pemeriksaan screening triple eliminasi HIV, sifilis, hepatitis B pada ibu hamil. Nah, kegiatan apa saja nih Pak yang sudah dilakukan dan hasilnya nih bagaimana, bisa diceritakan? Iya, kegiatan yang telah kami lakukan adalah pemeriksaan darah kepada ibu hamil yang datang atau mengadakan pemeriksaan di Puskes Sungai Menang. Udah itu mengadakan pemeriksaan ke lapangan, ke posyandu. Sudah itu kami melakukan training petugas lab. Keempat, kami terus dan giat merangkul kader untuk mensosialisasikan program ini dengan lakukan penyuluhan di lapangan. Jadi hasilnya yang sudah didapat bagaimana Pak? Alhamdulillah ada peningkatan SPM kami dari tahun kemarin sampai dengan sekarang tahun 2020 sudah ada peningkatan yang signifikan. Alhamdulillah. Kami yakin dengan waktu yang tersisa 4 bulan kami bisa mencapai SPM yang baik. Amin. Jadi inovasi ini dimulai sejak kapan Pak? 5 bulan yang lalu sebelum COVID. Ya. Nah, ya tadi kan sudah dibahas nih, peningkatan capaian SPM nih pasti ada pengaruhnya nih terhadap SPM, standar pelayanan minimal ya. Nah, jadi bagaimana pengaruhnya terhadap capaian SPM indikator orang dengan resiko HIV? Bagaimana nih Pak pengaruhnya? Jadi dari tahun 2019 kami mendapatkan hanya 14%, sekarang sampai dengan Juli kami sudah mendapatkan hampir 28%. Jadi kami yakin dengan waktu itu 4 bulan ke depan kami bisa mencapai dengan yang kita harapkan. Berarti luar biasa sekali Bu ya. Iya, jadi benar inovasi sekali. ini sangat berpengaruh. Iya. Jadi tahun kemarin capaiannya masih rendah ya. Rendah. Sekarang sudah 2 kali lipat. 2 kali lipat ya Pak ya. 2 kali lipat. Nah, ini menyangkut dengan capaian SPM, berarti ada kerjasama juga ya Pak ya. Bagaimana peran lintas sektornya Pak dalam inovasi piring tipe bumil ini Pak? Alhamdulillah banyak desa, ya kepala desanya atau ibu PKK yang kami rangkul untuk melaksanakan program ini, untuk menjalankan program ini. Jadi beliau kepala desa itu mensosialisasikan lagi dengan masyarakat. Akhirnya kunjungan untuk pemeriksaan ini banyak sekarang. Nah, jadi ini menunjukkan antusias. Puskesmas Sungai Menang ini memiliki kekompakan dengan lintas sektor yang ada di Kecamatan Sungai Berarti Menang, ya. lintas sektornya itu sangat mendukung Aktif, sekali, sangat aktif ya Berperan Pak ya. serta ya, Pak, ya. Untuk Iya. masyarakatnya gimana Pak? Masyarakat sekarang punya kemauan bumil khususnya itu untuk meriksakan diri, jadi lambat laun stigma yang negatif tadi agak terkikiskan. Iya, karena dalam pemeriksaan triple eliminasi ini waham dari mereka masyarakat biasa itu kalau kita mau pemeriksaan itu dia dipikirnya ada apa ya Pak ya? Iya. Karena menyangkut dengan virus, mereka itu takut dengan kenyataan atau ini. Tapi dengan adanya pelayanan kita bisa pelayanan yang minimal tadi kita bisa meningkatkan dan memeriksakan itu semua ya Pak ya. Jadi sebenarnya merubah stigma ini Pak ya. Iya. Jadi concernnya ya. Merubah stigma agar masyarakat itu khususnya bumil peduli dengan kesehatan. Peduli dengan kesehatan. Nah, jadi kalau rapat mini lokal karya di Puskesmas itu bagaimana Pak dengan lintas sektornya? Kami terus mensosialisasikan program ini baik melalui rapat atau melalui media sosial. Iya. Alhamdulillah kades-kades sekecamatan Sungai Menang itu banyak yang sampai datang ke posyandu, hadir di saat posyandu. Jadi peran kadernya luar biasa ini Pak. Iya. Sangat aktif berarti kader-kadernya ya Pak ya. Dan juga sosial media itu kayak gimana Pak? Jadi melalui Facebook atau Instagram bisa sekalian di share nih ke sahabat sehat nih untuk daerah
Sungai Menang nih biar tahu informasi-informasi Iya. yang update di Sama Sungai Menang, dengan bagaimana? puskes lain di Aha. Kabupaten Oki, kami mempunyai juga Facebook. Facebook Ya, ya. Facebook. udah itu kami mempunyai forum Kecamatan Sungai Menang yang di situ hadir itu ada Kapolsek dan Waramil dengan Pak Camat dan Kepala Desa Kecamatan Sungai Menang. Kalau- Jadi mensosialisasikan program dari situ kan. Di situ. Dari kalau grup WhatsApp ada juga. Ada. Ada ya. Jadi Ada, komunikasi IG ada tetap juga. terjalin. Tetap terjalin Informasi komunikasi. Selalu update Pak ya. Ya. Luar biasa sekali Bu ya. Iya, luar biasa sekali. Di sini di sini lintas sektor itu sangat mendukung Pak ya. Nah, di saat kita live ini, apakah lintas sektornya juga tahu Pak kita lagi live di sini Iya. Pak? Ya, kami sudah komunikasi melalui via WA Group untuk ini nonton ini kan. Tapi memang Kecamatan Sungai Menang terkendala sinyal. Oh sih. Adakah di antara ibu-ibu hamil itu yang paling tidak mau diperiksa Pak? Ya bisa cerita sedikit nih kalau ada Ya, pengalaman cerita nih. Iya. Iya. Selama Jadi menjalankan inovasi ini mungkin ada cerita lucu atau cerita menarik bisa Bapak share di sini. 4 bulan yang lalu pernah kejadian ibu itu memang sudah pemeriksaan sudah 3 kali Ya. positif hepatitis B. Jadi kami itu sudah mengadakan advokasi dengan ibu itu pendekatan untuk melahirkan tuh di Paskes atau dirujuk. Tapi kami juga sudah koordinasi dengan dinas kesehatan untuk pelaporan sudah menyiapkan vaksin. Ya. Ternyata ibu itu mungkin takut dirujuk atau bagaimana ribut, jadi tidak Tidak mau. sampai datang ke puskesmas setelah hampir Lahiran. hampir lahiran. Hampir lahiran. Tapi dengan motivasi, dengan kekompakan tim kami di Puskesmas Sungai Menang, alhamdulillah bisa ditanggulangi. Udah itu vaksinnya tuh sebelum 2 jam sudah kami ini kan untuk mencegah penularan kepada anak. Berarti kita sebagai staf ini tenaga kesehatan juga harus siap-siap ya Pak. Kalau Iya. ada Gerak cepat nih. harus gerak cepat, kita harus handphone harus tersedia terus, karena kalau tiba-tiba kita tidak mengetahui ibu itu positif atau tidaknya, kita kan tidak tahu dan akan berbahaya pada kita sendiri. Jadi bukan hanya untuk pasien saja ya. Jadi tenaga kesehatan Iya. itu lebih utama harus Lebih utama. menjaga kesehatannya juga ya. Nah, lalu apakah ada tim khusus yang dibentuk Pak untuk inovasi ini di Puskesmas Sungai Menang sendiri? Ya, untuk tim khusus dalam pembentukan inovasi ini kami membentuk tim dari tenaga lab yang dikepalai dari dokter kami, udah itu dengan bidan desa. Jadi di saat sudah terdeteksi ada kasus yang hepatitis, HIV atau sifilis tadi, bidan desa langsung koordinasi dengan tenaga lab oleh karena keterbatasan jarak yang jauh, jadi langsung kami ke lapangan untuk pemeriksaan ulang. Tim kami solid. Berarti sebelum pemeriksaan ulang kita bidan-bidan desa itu sudah mengerti kalau misalnya jarak tempuhnya sangat jauh, kita memberikan rapid test itu untuk bidan yang memeriksa ya Iya. Pak ya. Berarti Jadi bidan desanya juga sudah terlatih berarti. sudah terlatih. Setiap inlog Luar kami biasa. langsung diperagakan kan. Jadi tidak hanya petugas lapornya saja ini yang bisa, tapi Bidannya harus bisa. Iya, kami memberdayakan bidan-bidan desa itu oleh karena jarak tempuh kami. Iya. Kalau seandainya dari puskesmas itu ke desa terjauh tadi hampir 5 jam, itu pun kalau seandainya tidak ada gelombang. Iya. Kalau cuaca buruk sampai 7 jam di ini perairan. Jadi kami memberdayakan bidan-bidan desa, tapi alhamdulillah bidan desa kami sangat support. 7 jam itu perginya saja ya Pak ya. Iya. Ya, jadi nanti orang kebun lahiran itu kalau Iya. tugas labnya aja ya. Tapi kami itu oleh karena kami di perairan dekat dengan Lampung, jadi kebanyakan untuk kasus gawat darurat mereka langsung ke Lampung. Ke Lampung. Dekat jaraknya itu. Kalau seandainya ke Puskesmas Sungai Menang mungkin keburu lahir di speedboat. Iya. Jadi kalau ke Lampung mereka lewati perairan juga atau ini Pak, atau ada darat ke Lampung? Akses Jadi ke Lampung. perbatasan antara Kecamatan Sungai Menang dengan Provinsi Lampung dengan Kecamatan Mesuji tadi hanya berbatas sungai. Berbatas Jadi, sungai. Jadi di sini momennya itu
Sungai Menang sebelah ini Lampung, dekat ke Lampung. Lebih dekat ke Lampung. Untuk Tran Gajah Mati itu dari SV1 sampai SV6, WM, Sibur, Sungai Pinang itu kebanyakan ke Lampung, aksesnya dekat. Ke Lampung. Jadi dengan bidan yang terlatih tadi sangat bermanfaat ya di Sungai Menang ini. Iya. Jadi mempermudah, jadi lebih efektif ya Pak ya penanganan kepada pasiennya ya. Iya. Itu. Ya, di sini kita lihat kembali Pak ya, di program inovatif ini. Tentunya nanti terdapat ada hambatan, ada ini sejauh mana Pak hambatan yang kita dapatkan, yang kita temui di dalam inovasi piring tipe bumil ini Pak. Ya, hambatan-hambatan yang di lapangan yang kami temui, satu terkendala dengan cuaca. Jadi di saat kami sudah menjadwalkan untuk kunjungan ke lapangan ke posyandu, ternyata cuaca tidak mendukung, jadi di cancel untuk bulan depan lagi untuk pemeriksaannya. Tapi hambatan itu kami sikapi dengan memberikan rapid test kepada bidan-bidan tadi. Jadi hambatan itu insya Allah ke depan terus kami kurangi. Jadi hambatan itu hanya transportasi ya Pak ya? Iya. Kalau selain transportasi tidak ada ya Pak ya? Sinyal HP. Sinyal HP ya Pak ya? Jadi sampai saat ini hambatan itu sudah ditemukan solusinya semua, sudah Iya. bisa diatasi ya sama Puskesmas Sungai Menang sendiri Pak ya. Ngomong-ngomong Pak, Bapak sudah berapa lama Pak bekerja di Puskesmas Sungai Menang Pak? Bekerja di Puskes Sungai Menang, jadi kemarin tuh ya pribadi ini kemarin tuh kemarin tuh dari 96 sampai dengan 2005 dari kamar operasi Rumah Sakit Bari. 2005 pindah langsung ke Puskes Sungai Menang. Alhamdulillah 2012 akhir menggantikan Pak Las PI sebagai pimpinan Puskes, pensiun, jadi alhamdulillah sampai sekarang. Berarti sudah 8 tahun lebih. 8 tahun. Iya, 2012 Ya, Iya. sudah lama ya Pak ya. Lama berarti. Sudah banyak Mengenal pengalamannya. nih daerah Sungai Menang itu Iya. seperti apa, kondisi alamnya, jalannya, penduduknya ya sudah hatam berarti. Luar biasa sekali Pak. Kalau yang cerita tentang kita di Sungai Menang itu ada apa aja sih Iya. Pak sebenarnya di desa Sungai Menang itu Pak? Kecamatan itu Pak apa? Ada tempat hiburan bisa di ini. Atau Siapa tahu kita mau ke sana Pak, kulinernya. Kalau Sungai Terkenal Menang nih, Sungai Menang. Sungai Menang itu, Kecamatan Sungai Menang itu sama dengan kecamatan lain, tapi ada potensi yang kami kira cukup bagus untuk tempat wisata. Ada namanya Tanjung Menjangan, Wisata apa itu Pak? Bisa diceritakan? pantai. Jadi pantai. Ternyata ada pantai. Ada ya. pantai di sana tuh. Jadi di Sungai Menang juga tuh untuk yang sering ditanyakan kalau seandainya orang pas kita main kemanapun atau ke Keagung di Palembang tuh Iya. Calu, Calu, kemplang Pak ya. Kemplang, adanya tuh udang kan. Iya. Iya ada juga kemplang udang Pak ya di sana ya. Itu bisa ini diproduksi di sana bisa keluar ya Pak ya. Iya sering itu Sudah. kalau ini menjadi bingkisan. Jadi di Sungai Menang ini kuliner ada, wisata alamnya juga Ada. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, suka dukanya nih selama jadi pimpinan Puskesmas Sungai Menang apa? Mungkin kebanyakan sukanya ya, tapi bisa di-share. Pasti ada dukanya ya Pak ya. Iya suka dukanya, setiap kerjaan pasti ada suka dukanya. Tapi Iya. kita selama ini melakukan pekerjaan itu dengan ikhlas. Jadi walaupun capek bagaimanapun kita harus ikhlas. Itu sudah menjadi tugas kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Iya. Luar Iya. biasa sekali ya. Jadi walaupun kita capek, kalau kita ikhlas, capeknya hilang. Pak, Hilang. ya? Nah, itu juga jadi pahala bagi kita ya Pak ya. Baiklah, di sini kita break dulu Pak, biar kita rap ini relax. Iya. Mungkin Bapak juga sudah ini pengen break. Biar minum-minum dulu. Minum-minum dulu. Sambil kita mendengarkan live musik, kita persilakan.
bicara satu kali saja sebagai ungkapan kata perasaanku padamu. Telah cukup lama ku diam di dalam keheningan ini, kebekuan di bibirku, tak berdayanya tubuhku, dan ternyata cinta yang menguatkan aku, dan ternyata cinta kau yang sungguh selalu setia menemani keseharianku, menjaga lelap tidurku, membasuhku setulusnya, merekanya fajar hatiku, menghangatkan luruhku, dan resapkan kehadiran engkau yang mencintaiku, dan ternyata cinta yang menguatkan aku, dan ternyata cinta tulus mendekap jiwaku, dan ternyata cinta yang menguatkan aku, dan ternyata cinta terus mendekap jiwaku, dan ternyata cinta Kembali lagi kita ke obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Acara ini tidak lupa didukung oleh Bank Sumsel Bubble. Ngomong-ngomong Pak, dari ini kita mulai lagi Pak, sudah rileks Pak? Sudah minum juga. Di sini kita ngebahas tentang triple eliminasi tadi Pak ya, berarti ada HIV, ada hepatitis, dan ada spilis. Nah, apa sih Pak penyakit hepatitis itu Pak? Ya, mungkin bagi masyarakat Ya, sahabat sehat pahami kita. apa itu hepatitis. Iya, hepatitis adalah infeksi akut, infeksi aktif yang serius yang disebabkan oleh virus hepatitis. Hepatitis ini ada beberapa tipe, hepatitis A, B, dan C. Hepatitis ini menular terutama bagi bayi ibu, hamil bisa menular ke bayi. Nah, sedangkan spilis dan HIV ini adalah penyakit seksual, menular seksual.
Sipilis disebabkan oleh bakteri Treponema, sedangkan Treponema pallidum. Sedangkan HIV disebabkan oleh human hemorrhagic virus. Ya makanya triple eliminasi ini, screening triple eliminasi ini sangat diperlukan ya Pak ya, karena Iya. 3 penyakit ini sangat berbahaya dan Sangat menular, apalagi kalau pada ibu hamil bisa menularkan ke anaknya. anaknya. Oh, seperti itu Pak ya. Dan juga hepatitis ini kan bukan cuma anak-anak dan ibu hamil, orang dewasa juga sudah banyak yang tertular hepatitis. Ada juga yang tertular sipilis tadi ya Pak ya. Kalau sipilis itu ternyata dari seksual Pak ya, hubungan seksual yang seperti Bebas. bebas. Seperti STI. ya. Bahaya dari hepatitis ini bisa kemana Pak? Hepatitis ini bahaya itu ke hati. Ke hati dan Untuk anak, Pak ya. untuk anak ya. Tapi yang penting kan kita nih sekarang nih program triple eliminasi ini kan untuk ibu hamil. Jadi untuk penyegah penularan. Kalau seandainya anak yang sudah tertular, mungkin lebih bisa meninggal begitu Pak ya anaknya. yang fatal meninggal. Tapi biasanya kita rujuk. Kita rujuk Pak ya. Jadi inovasi ini sebagai usaha preventif dari Benar. Puskesmas Sungai Menang untuk menekan angka terjadinya HIV, sipilis, dan hepatitis B ya Pak ya. Nah, tapi apakah di Sungai Menang sendiri Pak pasiennya banyak gitu yang terjangkit HIV, sipilis, dan hepatitis B? Kalau untuk ibu hamil kasus HIV tidak ada, sedangkan kasus sipilis 1 sudah ditanggulangi dikasih antibiotik kan. Itu untuk hepatitis B ini 2, alhamdulillah sudah lahiran, sudah divaksin anaknya. Itu untuk mencegah penularan, cuma 2 itu baru. Berarti di Sungai Menang sudah ada juga yang terkontaminasi dengan sipilis tadi Pak ya. Ada. Perempuan tentunya Pak ya. Iya, Ibu hamil. Iya, ibu hamil. Ibu hamil juga Pak ya. Jadi kalau respon masyarakat di daerah Sungai Menang ini Pak, dengan adanya inovasi piring tipe bumil ini, bagaimana antusiasnya? Alhamdulillah sekarang ibu hamil, jadi mereka yang menawarkan diri kapan mau diperiksa. Tapi kita kan keterbatasan dalam satu kehamilan hanya sekali kita periksa. Jadi sekarang stigma takut itu sudah hilang berarti Pak ya? Alhamdulillah Jadi sudah malah hilang oleh karena pendekatan hamilnya kita. yang mau diperiksa kapan lagi nih kapan Karena lagi? mungkin Bu Septi penyuluhan dan sosialisasi Iya. petugas kesehatannya itu sudah berjalan. Jadi mereka sebagian masyarakat itu kan sudah tahu bagaimana jika terjangkit HIV, sipilis dan hepatitis ini bahayanya itu Seperti apa? seperti apa. Jadi mereka menyadari itu kan. Jadi ini juga menunjukkan keberhasilan Puskesmas Sungai Menang ya Pak ya? Iya. Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Iya. Jadi masyarakat sekarang sudah tidak takut lagi. Ya, ini keberhasilan program ini dari tim kami, dari dokter kami, dari tenaga kesehatan dan bidan-bidan desa Ya, yang patut selalu kompak, diapresiasi, Pak ya. yang terlalu terjalin komunikasi yang baik, Iya. termasuk juga dengan aparat desa. Nah ini kan dalam situasi pandemi seperti ini Pak ya, kita tahu nih semuanya berbeda nih dari keadaan sebelum-sebelumnya. Jadi terkait COVID-19 ini apakah menghambat pelayanan kesehatan masyarakat? Nah terutama pada pelaksanaan posyandu dan posbindu Pak ya, bagaimana itu? Benar. Pada masa awal COVID, pandemi terganggu memang. Jadi kemarin banyak kegiatan lapangan yang ditunda. Tapi sekarang sudah mulai kita galakkan lagi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau seandainya kita stop kegiatan itu, otomatis kita tidak bakal mencapai SMM atau T10. Jadi alhamdulillah sekarang kami sudah mulai giat lagi, gencar ke desa-desa, melakukan bidan desa kami posyandu atau penyuluhan lagi. Berarti dengan adanya pandemi ini kita tetap memberikan pelayanan minimal ya Pak ya. Iya. Untuk SPM-nya puskesmas. tetap berjalan. Iya, SPM-nya tetap berjalan. Walau di awal-awal dari bulan Maret dan April itu kita pernah stop Pak ya kegiatan, tapi gitu. mulai dari sekarang dengan adanya Pergub 34 tahun 2020 tadi, kita mulai menggunakan protokol kesehatan yang ketat, kita bisa melakukan SPM yang minimal Pak Iya. ya. Dan beradaptasi dengan kebiasaan Iya. baru, ya.
Ini Pak, apa Pak yang akan dilakukan Bapak untuk melakukan kemajuan Puskesmas Pak? Kami untuk kemajuan Puskesmas kami terus menjalin komunikasi dan minta dukungan dengan lintas sektoral. Dan kami selalu menjalin komunikasi dengan kader dan perangkat desa, termasuk tim-tim kami yang di lapangan, bidan-bidan desa. Tapi yang paling penting kami terus berkoordinasi dengan Dinkes Oki yang untuk mendapatkan dukungan dari Dinkes Oki. Iya, tentunya dengan staf kita juga di seluruh Poskesdes, di ini Pustu, kita harus kerjasama ya Pak ya, untuk merangkul dan mencapai SPM kita tadi Pak ya. Jadi bisa jadi kedepannya nih ada inovasi baru ya. Iya. Ya, kedepannya yang bisa ditampilkan lagi nih ke Obsesi. Iya. Episode selanjutnya nih, ya Pak ya. Ini pun selanjutnya. Ini pun sudah ada, ini dengan adanya piring tipe bumil ini sudah inovasinya sudah ada 2 indikator Bu Septi. Yang pertama indikator pemeriksaan ibu hamil dan pemeriksaan HIV. Itu indikator nomor 1 dan nomor 12 Pak. Dan nanti mungkin insya Allah kita kedepannya ini akan berhasil dan kita membuat inovasi yang baru lagi ya Pak ya. Karena ini pun sudah berhasil kan, jadi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan terus berinovasi Pak ya. Iya. Nah Posbindu tadi itu sekarang ini sudah berjalan lancar ya Pak ya? Iya, sudah berjalan sebagaimana mestinya, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi tidak ada keluhan ya dari bidan-bidan desanya Pak terkait pandemi seperti ini Pak ya? Mereka tetap. Ya, kalau keluhan bidan desa tuh kadang-kadang ada juga dari masyarakat yang datang ke posyandu tetap tidak mematuhi protokol kesehatan tadi, tidak memakai masker. Itulah yang jadi kendala, tapi itu sebagai seninya dalam bekerja di lapangan. Ngomong-ngomong dengan Posbindu Pak, di sana sudah ada Posbindu, ada berapa Posbindu Pak? Kami setiap desa ada. Setiap desa ada ya Pak ya. Jadi walaupun di perairan tetap ada Posbindu ya Pak ya, dan tetap dilakukan pelayanannya ya Pak. Itu barengan dengan ini lansia juga ya Pak. Benar. Nah kalau kader Posbindunya sendiri Pak, bisa dijelaskan? Kader Posbindunya tersendiri kami, jadi kami ambil 2 setiap ini desa ada Posbindunya. Setiap desa ada Posbindu. Dan kader itu aktif ya Pak ya? Aktif. Mudah-mudahan di tahun ke depan kita akan ada pelatihan kader-kadernya Pak, pelatihan tentang pelaksanaan Posbindu untuk kader-kadernya nanti. Iya. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, pamer sedikit ya nggak? Apa saja nih prestasi Puskesmas Sungai Menang yang sudah diraih nih Pak? Jadi biar semua masyarakat di Sungai Menang tahu. Oh iya. Bisa diceritakan ya Pak ya? Ya, terima kasih. Untuk dalam hal pemeriksaan HIV sifilis, Puskesmas Sungai Menang pada tahun 2019 mendapatkan kesempatan mengikuti program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal bidang imunologi. Luar biasa. Nah, jadi alhamdulillah kami memperoleh hasil ketetapan pemeriksaan kategori baik. Itu suatu prestasi menurut kami. Iya, sangat itu merupakan prestasi. Apalagi itu tingkat apa Pak? Nasional. Nasional. Wah. Bawa nama baik juga ya Pak ya itu untuk daerah Oki. Untuk menjaga kekompakan Pak, kiat-kiat apa yang Bapak berikan untuk kinerja staf Puskesmas Pak? Kami selalu menjalin komunikasi dengan staf Puskesmas. Sudah itu kami memberikan reward untuk tim atau individu yang telah berhasil dalam programnya. Nah, reward ini kita berikan, kata Bapak tadi kita berikan reward. Reward ini untuk staf Puskesmas aja atau staf yang ada di Pustu
atau Pukesdes itu juga Ya, bisa. kami memperingkatkan kalau seandainya bidan desa yang termasuk aktif pelaporan tidak pernah Nggak tahu terbantu. dari mana, pokoknya staff Iya, yang staff. dia kinerjanya bagus, berarti dia akan mendapatkan reward, Reward. bukan cuma staf Puskesmas saja, Pak, Iya, ya. iya. Kalau boleh tahu reward yang seperti apa nih Pak? Kami sekarang ini lagi program untuk ngasihkan berbentuk piagam. Oh, Jadi mereka tuh agar mereka tuh punya termotivasi, Pak, ya? motivasi untuk lebih baik lagi. dalam Jadi mereka memberikan tuh pelayanan giat ya masyarakat. Pak ya, giat Iya. pengen mendapatkan yang terbaik dan sekaligus mendapatkan piagam tadi tentunya ya Pak ya. Jadi semakin bersemangat tuh untuk saling berlomba-lomba nih untuk menunjukkan hasil yang baik ya Pak ya. Iya, iya. Nah, terus kiat-kiatnya nih Pak, kalau boleh tahu untuk mencapai prestasinya itu seperti apa Pak? Iya, Kiat-kiat yang dilakukan oleh Puskesmas iya. untuk mencapai prestasi yang baik seperti tadi Pak. Kami terus berinovasi mencari komunikasi atau konseling atau diskusi dengan teman-teman pimpinan puskes yang lain agar tahu di mana kekurangan dari puskes kami. Jadi kami terus berinovasi. Berarti mencari hambatan-hambatan dulu untuk diperbaiki ya Pak ya. Jadi inovasi itu akan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Jadi intinya itu dari komunikasi Pak ya semuanya. Jadi kalau komunikasi antara staf dan pimpinan terjalin, jadi masalah dan hambatan pun bisa diselesaikan Pak ya dengan baik. Ya, Ya. Jadi kami terus membuka diri untuk menerima kritik dan saran supaya mutu pelayanan kami di Puskes Sungai Menang itu baik dan masyarakat bisa dengan mudah menjangkau pelayanan kami. Nah, kalau dengan cara monitoring evaluasi bagaimana Pak itu di Puskesmas? Kami setiap Minlog melakukan monitoring evaluasi kepada pemegang program-program. Mana yang belum tercapai, kami terus motivasi mereka. Karena sekarang ini SPM itu sudah Pemda yang ini mengawasi. Berarti setiap bulan itu kan ada Loka Karya Mini. Di situ kita pengelola programnya itu seluruh pengelola program atau satu Pak yang jadikan pemaparan di saat Loka Karya Mini itu Pak. Jadi kalau untuk pemaparan kami setiap yang dari pertemuan atau dari mendapatkan wawasan baru dari dinas atau dari pertemuan-pertemuan sekarang ada webinar apa itu mereka tampilkan untuk supaya di-sharing dengan teman-teman yang lain. Jadi semua program itu kita tahu Punya berapa kesempatan sudah. untuk tampil. Jadi nggak menonjol satu, tapi seluruh pegawai di Puskesmas Sungai Menang juga mendapatkan informasi ya Iya. Pak ya. Yang tentunya mereka kan dari pustu-pustu itu memberikan laporan setiap bulannya ya Pak kepada Puskesmas dan Puskesmas melihat memonitoring mana yang sudah tercapai, mana yang belum dan mana yang harus diperbaiki ya Pak ya. Berarti sangat-sangat perlu kekompakan yang tadi Kekompakan tim. Iya. Ya, jadi ini patut dicontoh ya untuk kita tenaga kesehatan. Jadi sebelum kita melakukan pelayanan ke masyarakat, kita juga harus mengerti dan kompak ya sesama tenaga kesehatan untuk saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman dan juga keluh kesah. Jadi siapa tahu bisa teman kita bisa memberikan solusi, itu yang mempermudah kita dalam bekerja ya, Bu, ya. Sejauh mana kita sudah melakukannya belum ada ya Pak ya, tetap mengeluh dalam melaksanakan inovasi piring tipe bumil ini Pak. Untuk awal-awal program inovasi ini memang ada Keluhan Pak ya. oleh karena stigma itu kalau seandainya sudah terkena dari 3 penyakit tadi jelek negatif di masyarakat. Tapi alhamdulillah dengan kekompakan tim kami keluhan-keluhan itu sudah bisa ditanggulangi. Jadi sekarang ini kami kerja dengan ikhlas untuk mendapatkan hasil yang baik. Luar biasa sekali. Kalau boleh tahu nih Pak, akreditasi di Puskesmas Sungai Menang ini seperti apa, bisa diceritakan? Akreditasi Puskes Sungai Menang tahun 2017 kemarin tuh 2000 berapa Pak?
17. Oh, 2017. 17 Pak ya? 18. 18. Kami mendapatkan alhamdulillah Madya. Nadia. Walaupun dengan keterbatasan ya daerah kami daerah Iya, tentunya kan karena jarak jauh tadi benar, ya Pak ya. tapi kami masih mendapatkan Madya. Bukan jadi masalah berarti itu. Iya. Jadi ke depan kami terus berbenah untuk mendapatkan hasil. Ya kami 2021 bakal Reakre ya. reakri lagi. Reakli lagi 2021 ya Iya, Pak ya? jadi kami harus memantapkan SDM. Sudah mulai siap-siap Iya. Pak. Dari pelayanan harus ditingkatkan, dari wilayah kita harus ini wilayah puskesmas kita juga harus dipersiapkan ya Pak untuk menuju ke akreditasi preakreditasi lagi. Dan Ya. juga tentunya lintas sektor semakin dipererat kalau Iya. gitu. Iya, iya. Jadi ada trik yang kami jalankan di lapangan itu kami membentuk tim untuk supaya mereka pas posyandu terjun sekalian. Jadi dari gizi, dari kesli, lab. Jadi memang tipikal wilayah kami itu kalau musim hujan berlumpur kan, jadi mereka tuh dengan kekompakan, dengan banyaknya mereka turun ke lapangan, jadi mereka tidak terlalu terbebankan. Iya, karena sama-sama mengerjakan. Nah, jadi suka dukanya. Jadi di saat mereka sudah pindah, kami juga ada anak NS 3 di sana itu. Jadi setelah mungkin mereka pindah nanti kan tidak ada lagi di situ, itu cerita mereka kan. Iya, malah jadi pengalaman cerita yang lucu untuk dikenang ya Pak ya. Jadi Iya. melewati jalan lumpur, mungkin pakai motor. Tapi alhamdulillah sekarang jauh dari pertama kami masuk 2005 kemarin PLN kami hampir seluruh desa sudah terjangkau, udah itu jalan-jalan sudah mulai ada pengerasan. Pengerasan pakai cor Pak ya. Nah, jadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan program puskesmas itu semakin berkurang. Iya. Jadi insya Allah kami ke depan bisa sama dengan puskesmas yang di Lainnya dekat kota. di kota. Semoga nantinya transportasinya lancar, Amin. jalannya sudah bagus, jadi kita tidak ada hambatan lagi untuk ke dinas kesehatan Pak ya. Iya. Jadi berarti ini tadi dari subuh nih ke sini. Iya, jadi jam 5 sudah berangkat tadi. Untung nggak hujan ya Pak ya. Iya. Kalau hujan bisa terlambat kita Pak. Sudah terbiasa mungkin Pak ya dengan medan yang seperti itu Pak ya. Nah, kalau untuk di puskesmasnya sendiri nih Pak ya, sumber daya manusia kesehatannya yang belum terpenuhi kira-kira apa Pak? Yang ini menjadi polemik kami. Jadi kami itu yang tadi saya ceritakan, kami mempunyai 3 anak NS, 1 kesling, kedua analis, ketiga apotik. Jadi kami itu memang PNS-nya itu termasuk TKS juga tidak ada di Kecamatan Sungai Menang. Karena gitu kan ada ini dari BOK ada kan, tapi tidak ada. Tidak ada. Makanya kami sangat mengharapkan apabila teman-teman kami sudah berakhir, kami mendapatkan NS lagi atau PNS untuk ditempatkan di Puskes Sungai Menang untuk meningkatkan mutu pelayanan kami. Kalau alat-alat sudah lengkap semua ya Pak ya. Ada alat, kami mempunyai perawat gigi, alatnya itu belum datang, tapi sudah dianggarkan. Tapi tahun sudah ini, dianggarkan, alhamdulillah. tinggal tunggu datang ya Pak ya. Iya. Nah, kalau fasilitas kesehatannya sendiri nih Pak, yang belum ada atau belum lengkap Kalau fasilitasnya itu atau sudah lengkap ya? alhamdulillah puskes kami sekarang sudah membangun lagi 2 rumah, satu untuk rumah dokter dan para medis. Nah, kami juga alhamdulillah di Kecamatan Sungai Menang Pak Kades itu sangat support di bidang kesehatan. Jadi mereka tuh banyak yang sudah menganggarkan, sudah ada kami itu puskesdes yang dari dana desa. Ini ada 2 desa yang bakal membangun tempat posyandu. Jadi kami terima kasih lintas sektoral kami, Pak Kades sangat concern dengan kesehatan di desanya. Karena kita tahu sekarang nih visi Pak Bupati itu membangun OKI dari desa dan visi dari Presiden kita SDM unggul. Iya. SDM unggul Pak ya. SDM unggul.
Jadi merasa terbantu Pak ya dengan Sangat adanya, terbantu kan. lintas sektoral itu. Itulah mungkin gunanya silaturahmi yang baik antara lintas sektoral. Jadi saling membantu ya. Ya kadang kita bisa ini Pak, bisa misalnya ke pengambilan obat nih ke kita, sering pernah nggak ini ada hambatan, misalnya karena ini nggak bisa ngambil obatnya sempat kehabisan atau Ya, kalau seandainya kendala itu memang kan, contohnya mamanya pengambilan vaksin kan, caranya untuk distribusi ke laut itu sudah distribusikan, tapi oleh karena ada salah satu item yang tidak ada, jadi agak ini. Tapi alhamdulillah selama ini kami seperti di WM Bumi Asri Madira, sudah itu di Tran Gajah Mati yang di Gading Mas, sudah kami letakkan kulkas. Jadi kami ngedrop selama 3 bulan dikasihkan ke sana. Jadi saat kami ke laut itu sudah diletakkan di situ vaksin untuk 3 bulan depan. Jadi untuk imunisasi, kegiatan imunisasi posyandu tidak terhambat. oh berarti obatnya ini 3 bulan sudah di drop Pak ya ke desa-desa ya. Nah, Harapan untuk Puskesmas kepada Bapak Kepala Dinas apa Pak? Harapan kami hanya minta terus dukung dan terus memprioritaskan untuk SDM tadi, yang 3 tadi. Satu analis, Tenaga ya Pak ya, tenaga SDM tadi ya, analis, sudah itu alat gigi tadi, sudah itu farmasi. alat atau alat atau orangnya? Alat. Kalau seandainya gigi ada kami perawat gigi, tapi alatnya belum nyampe. Alatnya belum nyampe. Sudah koordinasi kemarin dengan Pak Kadin. Kemarin kami ambil alat dari Cengal karena mereka sudah ada alat baru. Oh, berarti kita harapan Bapak kepada Pak Kadin alat-alat dan SDM juga yang Bapak minta ada 3 tadi. Iya. Dan di situ juga Insya Allah Bapak juga menginginkan SPM kita itu dapat tercapai dengan terpenuhi semua pelayanan ya Pak ya. jadi ya kami juga berharap semoga harapan Bapak juga cepat terrealisasi Pak ya. Amin. Oh ya, baiklah, habis ini kami akan menayangkan video tutorial tentang hepatitis. Nah, bagi masyarakat yang belum tahu nih tentang hepatitis, bisa disaksikan video tutorial berikut ini. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Calon Dokter. Sekarang, mari kita membahas mengenai penyakit yang sering kita dapatkan di sekitar kita, yaitu hepatitis B. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten video di channel ini. Jadi, hepatitis B adalah suatu infeksi pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B, di mana virus ini dapat menyebabkan terjadinya peradangan akut maupun kronik dari hati. Proses peradangan yang terus berlanjut dapat menimbulkan terjadinya sirosis hepatis maupun terjadinya keganasan pada hati. Berdasarkan perjalanan waktunya, hepatitis B ini dikatakan akut apabila perjalanan penyakitnya kurang dari 6 bulan dan dikatakan kronik apabila perjalanan penyakitnya lebih dari sama dengan 6 bulan. Pada infeksi hepatitis B akut, virus hepatitis B akan melakukan replikasi atau memperbanyak diri di dalam hepatosit, di mana replikasi virus ini tidak bersifat sitopatik, yang artinya adalah virus ini tidak merusak sel hepatosit tempat ia bereplikasi. Adanya virus ini akan direspon oleh sistem imun humoral dan sistem imun seluler, sehingga respon imun ini yang akan mengeliminasi virus dengan membuat kerusakan pada sel hati. Jadi, apa yang membuat kerusakan sel hati dan manifestasi klinis bukan disebabkan oleh virus yang menyerang hepatosit, tetapi karena respon imun yang dihasilkan oleh tubuh. Virus hepatitis B terdapat dalam konsentrasi yang tinggi pada darah, serum, dan eksudat luka, dan terdapat dalam konsentrasi yang sedang pada cairan semen pada laki-laki, cairan vagina, dan air liur. Infeksi hepatitis B ini paling banyak disebabkan oleh hubungan seksual. Dapat juga ditularkan melalui penggunaan jarum suntik, diturunkan oleh ibu yang menderita hepatitis B ke anaknya melalui plasenta. Adanya kontak antara cairan tubuh yang terkontaminasi hepatitis B ke kulit yang mengalami luka juga dapat menjadi faktor penularan. Usia saat terkena hepatitis B sangat mempengaruhi kronisitas dari penyakit ini. Ketika infeksi akut yang mengenai pasien anak, 95% dapat berkembang menjadi infeksi kronis. Sedangkan hanya 5% dari anak-anak yang dapat sembuh dari infeksi hepatitis. Pada infeksi kronik dapat berkembang menjadi hepatitis karier non-replikatif dan dapat menjadi hepatitis B kronis. Sedangkan infeksi yang mengenai pasien dewasa mempunyai faktor prognostik yang lebih baik dibandingkan pada anak-anak, di mana infeksi pada masa ini 95% dapat sembuh sendiri, sedangkan hanya 5% yang dapat berkembang menjadi kronis. Masa inkubasi hepatitis B ini berkisar antara 1 sampai 4 bulan, di mana kebanyakan dari pasien mengalami hepatitis B anikterik dengan gejala yang asimptomatik. Tetapi, hepatitis B ikterik didahului oleh gejala prodromal,
berupa mual, muntah, demam subfebris, pasien menjadi mudah lelah terutama ketika beraktivitas, dan dapat juga terjadi mialgia. Setelah itu, akan masuk ke fase ikterik, di mana pada fase ini, urin akan tampak berwarna hitam karena banyak mengandung urobilinogen. Selanjutnya, diikuti oleh feses yang berwarna dempul. Kemudian, terjadi jaundice atau ikterus, di mana terdapat warna kuning pada sklera, kulit, dan membran mukosa. Dan pada pemeriksaan fisis, dapat ditemukan hepatomegali. Setelah 4-12 minggu, gejala klinis menghilang, dan penderita sembuh seiring dengan timbulnya antibodi anti-HBs. Di mana hal ini terjadi pada 95% pasien dewasa. Pemeriksaan yang penting pada hepatitis B adalah pemeriksaan serologis. Penanda serologis pada hepatitis B akut yang paling pertama muncul adalah HBsAg yang biasanya muncul 2-10 minggu setelah paparan dari virus. Pada infeksi akut, HBsAg ini akan bertahan dalam 4-6 bulan, kemudian akan digantikan menjadi anti-HBs ketika pasien sembuh dari infeksi akut. Baiklah, oleh keterbatasan waktu, perbincangan kita pagi hari ini sangat menarik sekali. Untuk sahabat sehat di rumah, jika ada saran dan informasi bisa diberikan di kolom komentar. Ya, untuk sahabat sehat juga yang ada di rumah, tidak lupa kami mengingatkan untuk jangan melewatkan live streaming obsesi setiap hari Senin dan Rabu pukul 9 pagi di akun sosial media Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu Instagram Dinkes Kapoki, Facebook Dinkes Kapoki, dan YouTube Dinkes Oki. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih Pak Rizal atas waktunya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya Juriawan S. Kemenkes, dan Saya Septi Saptika. Saya Ahmad Rizal SKMK. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku mendapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ku jumpa dia berikutnya, suasana berbeda, getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa.
suasana. Inikah namanya cinta? Inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Dengan dirinya. Terima kasih.